Kita persiapkan bahan perenungan kita sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian Alkitab yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita naikkan doa kita. Firman-Mu akan selalu menjadi pandu bagi kehidupan kami, sehingga kami dalam menjalani setiap aktivitas keseharian kehidupan kami ini diterangi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami pun dapat mengetahui, bahkan merasakan selalu bahwa berkat-berkat-Mu itu tersedia dalam kehidupan keseharian kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai pengikut-Mu. Dan saat ini biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, mengerti tentang apa yang menjadi maksud Tuhan dalam pembacaan Alkitab kami pada saat ini, tetapi biarlah kami dimampukan oleh-Mu untuk melakukan apa yang kami mengerti itu, karena itu adalah kehendak-Mu. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian, supaya bersama-sama hari ini kami boleh menerima berkat-Mu. Ini kami Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Di bawah judul perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang telah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias,
ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak ini pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Dari antara 16 ayat yang telah kita baca sama-sama tadi, ada satu ayat kunci yang akan mengubah jalan ceritanya apabila satu ayat kunci itu sama sekali tidak ada. Ayat yang saya maksud adalah ayat 18. Boleh dilihat lagi ayat 18? Ayat 18 kan dikatakan seperti ini, "Karena Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu.'" Oke, itu dia. Seandainya Yohanes Pembaptis tidak pernah mengucapkan kalimat itu kepada Herodes, tentulah apa yang kita baca hari ini sama sekali akan menjadi berbeda. Herodes tidak akan menangkapnya, betul ya? Dan juga terutama Herodias tidak akan menaruh dendam luar biasa kepada Yohanes Pembaptis, sehingga Herodias bisa memperalat anaknya untuk menghukum mati Yohanes Pembaptis di ayat 25. Pertanyaannya kan jadi, memangnya Yohanes Pembaptis tidak tahu resikonya bahwa ketika Yohanes Pembaptis mengucapkan apa yang kita baca di ayat 18 tadi, apakah Yohanes Pembaptis nggak tahu resikonya bahwa ia akan bisa berakhir seperti yang kita baca hari ini? Ditangkap, dipenjara, bahkan dihukum mati. Saya yakin sepenuhnya bahwa Yohanes Pembaptis tahu resikonya. Jadi sebetulnya pertanyaan pentingnya bukan pada apakah Yohanes Pembaptis tahu resikonya bagaimana, bukan pada bertanya apakah Yohanes Pembaptis tidak tahu resikonya, bukan di situ. Yohanes Pembaptis pasti tahu resikonya.
Ya resikonya memang seperti ini. Sewaktu Yohanes Pembaptis menyuarakan suara kenabiannya kepada raja, berarti kan penguasa negeri ya. Artinya bertentangan dengan raja dan pasti resikonya ditangkap dan pada akhirnya dihukum mati. Ini ibaratnya seseorang, siapapun dia ya, sewaktu berjalan dia ketemu dengan dua jalan. Dia bisa memilih, diam saja maka aman di jalan yang pertama, tetapi di jalan yang kedua bersuara, maka dia akan harus siap ketemu dengan resiko-resikonya. Dan kita tahu jawabannya Yohanes Pembaptis bagaimana. Yohanes Pembaptis menolak untuk terbungkam oleh resiko-resiko yang harus dia hadapi. Ya, Yohanes Pembaptis menolak untuk terbungkam oleh resiko-resiko yang harus dia hadapi. Bagi orang-orang yang terbungkam oleh resiko-resiko yang dia hadapi, berarti kan dia tidak berani menyuarakan apa yang benar dan apa yang salah, dan pada akhirnya ya dia tidak akan berhadapan dengan resiko-resiko yang membuat seperti apa yang kita baca terhadap Yohanes Pembaptis ini. Bapak dan Ibu, saya mau mengingatkan sedikit, di Perjanjian Lama itu sebetulnya banyak kejadian-kejadian yang mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Karena di Perjanjian Lama itu ada konsep begini, ada nabi-nabi kerajaan dan ada nabi-nabi non kerajaan. Cobalah nanti kalau misalnya ada waktu luang, bacalah misalnya Amos. Amos itu nabi dari desa kan, lalu kemudian diutus oleh Tuhan untuk menegur raja di kerajaan. Dan di kerajaan itu pasti ada nabi juga, nabi-nabi kerajaan namanya. Dan kita tahu bagaimana ceritanya Amos, karena dia mengkritik, karena dia menyuarakan suara kenabiannya, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah, dan itu menyakitkan bagi orang-orang yang ada di kerajaan, penguasa, maka kita tahu bahwa Amos ditendang. Dan banyak kejadian di Perjanjian Lama, ya karena seorang nabi menyuarakan kebenaran, bukan hanya ditendang seperti Amos, tetapi juga diancam untuk dibunuh, bahkan dibunuh. Kita tahu misalnya Nehemia juga dapat ancaman dibunuh kan. Yehezkiel, Yeremia juga sama. Ada banyak nabi-nabi yang karena menyuarakan suara kenabiannya, maka berhadapan dengan resiko yang sangat-sangat luar biasa. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja, yaitu mencari jawaban kenapa seseorang bisa menetapkan jalannya untuk siap berhadapan dengan resiko, walaupun seharusnya dia bisa mengambil jalan yang satunya lagi gitu. Nggak harus mengambil resiko yang sangat-sangat besar, karena resikonya besar ya, mengorbankan dirinya sendiri, bahkan kehilangan dirinya sendiri, kehilangan nyawanya sendiri. Ketimbang itu, bukankah ada jalan yang lain yang lebih aman, main aman lah gitu. Tapi kenapa ada orang yang bisa dengan serela itu memberikan dirinya untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan dia sanggup untuk membungkam semua risiko yang ada. Dia siap berhadapan dengan risiko itu. Kalau jawaban saya Bapak dan Ibu, kenapa ada orang yang bisa
bahasa tema kita ya, menjadi saksi yang setia dan tidak terbungkam oleh resiko-resikonya. Kalau misalnya dia jalan, dia tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang benar, maka dia akan memperjuangkan sekuat tenaga tanpa harus kehilangan arah ketika resikonya datang lalu dia pindah jalan. Pertanyaannya, kenapa dia bisa melakukan kayak gitu? Siapapun orangnya. Jawabannya, kalau saya jawabannya adalah karena suara hati dan panggilan jiwa. Siapapun orangnya tidak akan pernah hilang, terbungkam oleh resiko-resiko yang ada. Saya mau mengajak kita untuk mengingat dan melihat apa yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan kita. Kalau kita mau belajar arti dari kata bersaksi dengan setia, yang paling konkret, yang paling bisa kita lihat saat ini adalah dari siapa? Saya nggak akan ragu menyebut bahwa yang dilakukan oleh semua tenaga kesehatan kita betul-betul menggambarkan semangat Yohanes Pembaptis dan juga semangat tema kita hari ini, menjadi saksi yang setia. Tahu resikonya apa? Tahu. Mereka tahu resikonya apa. Tapi apakah mereka mengambil jalan yang lain? Enggak. Tetap saja mereka memenuhi suara hati mereka dan panggilan jiwa mereka. Dan buat saya mereka betul-betul menunjukkan arti yang sesungguhnya dari salah satu tritugas panggilan gereja. Marturia, bersaksi. Jangan lupa ya, kata marturia itu amat sangat dekat dengan kata martir. Seseorang yang bersaksi dan kemudian pada akhirnya menjadi seorang martir karena mempersembahkan hidupnya dengan kesaksiannya, mempersembahkan jiwanya, memberikan dirinya, bahkan nyawanya, karena tahu bahwa disitulah Tuhan memanggilnya untuk berkarya. Dan dia tidak akan mundur sewaktu dia tahu resikonya apa. Hari ini saya percaya bahwa setiap kita, Bapak dan Ibu, pasti jauh di dalam lubuk hati kita, setiap kita, pasti hati kecil kita berbicara tentang apa yang benar, apa yang salah. Meskipun mungkin penampakan luar kita gitu ya, kadang-kadang kan suka contoh lah kalau misalnya protokoler kesehatan gitu ya, walaupun penampakan luar kita seakan-akan kadang-kadang jadi orang yang tidak taat, tidak patuh gitu ya, tapi jauh di dalam hati kita pasti ada suara hati kita yang berkata bahwa ini salah, ini yang benar, ini yang benar, itu yang salah. Dan ketika itu terjadi, semoga kita tidak membungkam suara hati kecil kita, dan pada akhirnya kita betul-betul menyia-nyiakan apa yang diperjuangkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau dalam konteks pandemi kita kan satu orang aja yang tidak protokoler, dia akan membahayakan orang yang lainnya lagi. Dan saya sepakat tuh kalau misalnya ada yang mengatakan ini bukan hanya penjumlahan tapi perkalian. Satu orang bisa mengkali gitu ya. Bukan 1 tambah 1, tapi 1 bisa kali 4, 1 bisa kali 10, karena satu ini menyebarkan ke yang lain. Dan ketika itu menjadi risiko bersama kita gitu ya, yang memang harus kita tengking, maka dengarkanlah suara hati kita. Supaya apa? Supaya kita juga tahu bahwa ada orang yang berjuang sekuat tenaga mereka
sepenuh hati mereka, mempersembahkan diri mereka untuk kebaikan kita bersama, karena itu adalah panggilan jiwa mereka, dan mereka nggak kabur dari sana. Dan kita yang tinggal apa ya? Kadang-kadang kan kita tinggal duduk manis di rumah aja, nggak ribet kita. Bahkan itu aja kita susahnya minta ampun. Semoga kita mengenali panggilan-panggilan jiwa kita, sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa hidup kita ini berjuang untuk memenuhi panggilan jiwa kita itu. Dan ketika kita berhadapan dengan benar salah, resikonya ini dan itu, kita tidak akan lari hanya karena sewaktu kita mau menyuarakan suara kebenaran itu dan berhadapan dengan resiko, tapi karena kita tahu bahwa itu panggilan jiwa kita, sama seperti yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan kita, maka mereka dengan sepenuh hati berjalan di situ sampai pada akhirnya negeri kita pulih, kan gitu ya? Apakah para tenaga kesehatan kita akan berhenti sebelum negeri kita pulih? Yang enggak. Mereka kan tetap melayani seterusnya selamanya, karena itu adalah panggilan jiwa kita, panggilan jiwa mereka. Hari ini saya mau mengajak kita untuk, kalau mau mengaminkan tema kita hari ini menjadi saksi yang setia, maka temukanlah panggilan jiwanya Bapak dan Ibu. Jadi ibu rumah tangga yang baik itu juga panggilan jiwa loh. Menjadi seorang ayah yang baik itu juga panggilan jiwa. Melaksanakan dengan sepenuh hati apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu juga adalah panggilan jiwa kita. Panggilan Tuhan untuk kita lakukan. Dan semoga sewaktu resikonya datang, kita tidak beres-beres koper lalu pergi. Justru sewaktu resiko-resiko datang, pergumulan-pergumulan datang, disitulah kita punya potensi untuk bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan, bertambah di dalam pengalaman iman kita. Selamat menjadi saksi yang setia, selamat menjawab semua panggilan Tuhan yang merupakan panggilan jiwa bagi Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.